Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bani Rasulia dan dua rekan saya yaitu Muhammad Arsy dan Grimeldin Ristifara akan memaparkan hasil kerja kami, yaitu membuat program gaji karyawan berbasis web dengan menggunakan framework kode Igniter. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang MVC, yang merupakan singkatan dari Model View Controller. Adalah satu software desain pattern yang sekarang banyak dipergunakan dalam pengembangan sebuah aplikasi maupun situs web. Desain pattern ini sekarang banyak dimanfaatkan pada PHP framework populer di dunia. MVC memisahkan program dalam 3 bagian terpisah yang saling terhubung, sesuai dengan namanya, yaitu model, view, dan controller. Seperti namanya, ada 3 komponen yang dapat dideskripsikan sebagai berikut. Model. Model berfungsi untuk mengatur data, fungsi, dan aturan dari aplikasi. Yang kedua ada view, berfungsi untuk mengatur tampilan atau output yang tampil di layar, tidak hanya berupa data namun juga termasuk komponen lain seperti gambar, video, diagram, dan sebagainya. Yang ketiga ada controller, merupakan program yang mengatur menerima input dan menjalankan beberapa perintah untuk dijalankan di model. Jadi, MVC merupakan salah satu desain pattern yang sekarang banyak dipergunakan oleh berbagai framework. Merupakan salah satu metode pengembangan aplikasi yang harus dikuasai, karena dengan menggunakan MVC, perawatan sebuah program akan jauh lebih mudah, mengingat semua bagian program telah dipetakan dalam struktur yang jelas, sehingga pengubahan desain tidak mengubah logik maupun data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya telah membuat 3 buah tabel dari penyelesaian gaji pegawai yang telah saya buat. Di sini ada 3 tabel, yaitu data jabatan, data pegawai, data tunjangan. Ini data jabatan, strukturnya ada kode sebagai key, nilainya 50, jenisnya varchar, nama jabatan, jenisnya varchar, nilainya 128, ada gaji pokok, jenisnya varchar, nilainya 50. Yang kedua ada data pegawai. Struktur dari data pegawai sebagai berikut, ada NIP sebagai key, jenis in, nilainya 11, ada password dengan jenis varchar nilai 20, ada nama pegawai jenisnya varchar nilainya 128, ada jabatan jenisnya varchar nilainya 50, dan ada status jenisnya varchar nilainya 50. Tabel ketiga data tunjangan. Data tunjangan strukturnya sebagai berikut. Ada ID tunjangan sebagai key, jenisnya varchar nilai 50, ada kode, jenisnya varchar nilainya 50, NIP jenisnya varchar nilai 50, ada status jenisnya varchar nilai 50, dan tunjangan jenisnya in nilainya 11. Ini adalah ketiga tabel yang ada pada gaji pegawai. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Arsy. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Muhammad Arsy dengan NIM 122011088. Di sini saya akan menjelaskan program yang sudah kami buat, yaitu pembuatan slip gaji menggunakan kode Igniter. Lalu setelah kita membuat database di PHP MyAdmin, kita langsung masuk ke file database, lalu kita panggil nama database yang sudah kita buat. Setelah melakukan pemanggilan, kita langsung membuat model dengan kelas penggajian model, lalu extend CI model, lalu buat function get data $table, lalu return this db get $table. Setelah itu kita membuat controller dengan nama slip gaji, lalu kelas slip gaji extend CI controller. Lalu kita membuat function index $data title filter slip gaji pegawai. Title ini merupakan inisial, jadi apabila kita memanggil title maka akan muncul filter slip gaji pegawai. Lalu kita buat query $data NIP this penggajian model yang merupakan model yang sudah kita buat tadi. Lalu kita get data
data pegawai. Data pegawai ini merupakan field yang ada di database kita. Jadi penulisannya harus sama dengan field yang ada di database kita. Lalu $data password kurang lebih sama seperti yang NIP. Lalu load view filter slip gaji. $data untuk pemanggilan query-nya. Lalu kita buat function cetak slip gaji. $data title cetak slip gaji. Lalu $nip this input post nip. Lalu $password this input post password. Setelah itu untuk pemanggilan data, lalu datanya akan tampil di tampilan web kita, maka kita harus membuat print slip $this db query, yaitu select. Nah, kita pilih data mana yang akan kita tampilkan di tampilan web kita. Di sini kami akan menampilkan field NIP di tabel data pegawai, lalu field nama pegawai dengan di tabel data pegawai dan lain-lain. Lalu from data pegawai, inner join data tunjangan on data tunjangan dot status sama dengan data pegawai dot status. Inner join ini berfungsi untuk menampilkan data yang memiliki kesamaan. Lalu where data tunjangan .nip sama dengan $nip and data pegawai .password $password. Where ini bertujuan untuk memfilter. Jadi apabila kita menginput nip dan password harus sama dengan yang ada di database kita. Jadi apabila kita tidak menginput nip yang sama dengan database kita, maka datanya tidak akan muncul. Lalu $this kita mengload view cetak slip gaji. Lalu kita buat filter slip gaji, kita panggil title-nya, lalu kita panggil base URL-nya, yaitu slip gaji yang merupakan controller kita, lalu / cetak slip gaji yang akan kita buat nanti. Lalu setelah itu kita cetak slip gaji, kita panggil echo title, lalu for each bertujuan untuk pengulangan, lalu $print slip merupakan variabel yang ada di slip gaji kita tadi, lalu $ps. Lalu jika kita ingin menampilkan nama pegawai, kita harus panggil dengan echo $ps lalu nama pegawai. Nama pegawai ini diambil dari nama field yang ada di database kita. Jadi tulisannya harus sama dengan yang ada di database kita. Lalu nip nama jabatan, kode, status, gaji pokok, tunjangan. Untuk potongan BPJS, caranya kita panggil echo $ps gaji pokok dikalikan dengan 0,01. Jadi berapapun gaji pokok yang ada di data kita, maka akan dikalikan dengan 1%, maka akan menghasilkan potongan BPJS. Untuk gaji bersih, caranya yaitu $ps gaji pokok ditambah dengan $ps tunjangan dikurangi dengan $ps gaji pokok dikalikan dengan 0,01 yang merupakan potongan BPJS kita tadi. Jadi berapapun gaji pokok akan ditambahkan dengan tunjangan kita yang sudah ada di database, lalu dikurangi dengan potongan BPJS. Lalu kita panggil base URL-nya slip gaji controller. Baik, di sini saya akan mencoba program yang sudah kami buat. Lokal maaf bukan ini slip gaji. Nah, ini tampilan awalnya. Lalu kita input. Ini merupakan data yang sudah saya isi ya tadi. Jadi ada riwayatnya. Misalkan saya pilih yang ini deh. Lalu passwordnya itu RC123. Lalu kita submit. Nah, maka akan muncul slip gaji seperti ini. Ada nama pegawai, NIP, nama jabatan, kode jabatan, status, gaji pokok, tunjangan, dan gaji bersih.
apabila kita isi NIP lalu passwordnya kita bukan yang RC123, misalkan kita isi dengan Dinda 12, lalu kita submit, maka datanya tidak akan muncul karena tidak sesuai dengan yang ada di database yang kita buat. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya meminta maaf jika ada kekurangan saat menjelaskan. Terima kasih.